Hesu yang kehilangan jejak Jimong hampir terjatuh karena tersenggol seseorang dan diselamatkan oleh Wangso yang menariknya naik ke atas kuda. Hesu yang belum mengetahui pria bertopeng itu adalah pangeran keempat terlihat sangat terkejut ketika Wangso melakukan hal itu. Lalu Wangso membawa Hesu untuk beberapa saat. Tak lama kemudian ia pun berhenti dan melempar Hesu dari atas kudanya. Hesu yang merasa kesakitan karena hal itu bangkit lalu memarahi Wangso, namun Wangso tak peduli dan pergi dari sana. Singkat cerita, Wangso sampai di tempat tujuan untuk berdiskusi dengan para pangeran lainnya. Di sana, beberapa pangeran terlihat ketakutan saat melihat Wangso. Ketika mereka berbincang, Cerung, Hesu, dan para dayang datang membawakan mereka minuman. Hesu yang sedang curi-curi pandang kepada pangeran ke-8 sangat terkejut saat pangeran ke-10 tiba-tiba berada di hadapannya. Rupanya pangeran ke-10 mengetahui kalau Hesu adalah gadis yang dahulu berada di kolam pemandian. Hesu segera menyangkal perkataan pangeran ke-10 dan pergi dari sana. Tak menyerah begitu saja, Wang En mengejar Hesu dan berusaha menemukannya. Ia bahkan mengintip dari luar untuk menemukan Hesu. Namun, bukannya menemukan Hesu, Wang En malah melihat Cerung yang sedang mengganti pakaiannya. Ketika Wang En berusaha kabur, Hesu mencegatnya karena mengetahui Wang En telah mengintip. Namun, karena Wang En tidak mengakui dan tak mau meminta maaf, akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Karena teriakan mereka terdengar oleh para pangeran lainnya, para pangeran pun keluar dan menyaksikan perkelahian itu. Hesu berhasil melumpuhkan Wang En dan dengan sengaja ia membenturkan kepalanya ke wajah Wang En. Tak lama kemudian, Wang So datang menghentikan Hesu. Lalu setelah Wang En pergi, Wang So melepaskan Hesu dan pergi dari sana. Hesu yang tak terima dengan hal itu mengejar Wang So dan menyuruhnya meminta maaf. Akan tetapi, ketika Wangsa berkata ia akan meminta maaf sembari mengancamnya, Hesu segera pergi bersembunyi di belakang Nyonya Myung He. Hesu mengajak Nyonya Myung He untuk segera pergi dari sana. Suatu hari ketika Hesu berada di tempat menara batu doa, ia teringat kepada Jimong yang menurutnya bisa membantunya. Ia lalu bertanya kepada Cerung tentang tempat pemandian yang dahulu membuatnya tiba-tiba berada di dinasti Goryeo. Di sisi lain, Jimong dan beberapa pangeran sedang melihat luka lebam di wajah Wang En akibat perkelahiannya dengan Hesu. Melihat Wang En merasa kesal, mereka pun terlihat menggodanya sehingga membuat Wang En berpikir kalau Hesu menyukainya. Tak lama kemudian, Wang So datang ke istana Damiwon tanpa menyadari kalau beberapa pangeran sedang berada di sana. Dengan tersenyum, Wang So membuka pintu untuk menemui ibunya. Akan tetapi, senyumnya seketika berubah ketika dirinya mendapati Wang Yo dan Wang Jung berada di sana. Wang So terlihat memberi salam dan menanyakan kabar ibunya, akan tetapi ibunya tetap mengabaikannya. Ketika ibunya bertanya apakah Wang So belajar ilmu bela diri, Wang So terlihat menyangkalnya sehingga membuat ibunya merasa lega. Baru juga sebentar Wang So berada di sana, ibunya menyuruh Wang So untuk pergi sehingga membuat Wang So terlihat sedih. Sebelum pergi, Wang So berniat memberikan hadiah untuk ibunya. Namun karena Wang Jung juga memberikan hadiah, Wang So tidak jadi memberikannya. Kemudian setelah Wang So pergi, ibunya menyuruh Wang Yo untuk memastikan Wang So kembali ke Sinju saat ritual selesai dilakukan. Jimong yang melihat Wang So kesal setelah bertemu ibunya, meminta Wang So untuk mandi terlebih dahulu sebelum upacara ritual dilaksanakan. Di sisi lain, Hesu pergi ke pemandian untuk menemukan sebuah jawaban kenapa tiba-tiba dirinya berada di Goryeo. Ia masuk ke jalan rahasia yang menghubungkan pemandian itu dengan kolam pemandian para pangeran. Ketika Wangso bersiap untuk mandi, ia membuka baju dan topengnya terlebih dahulu. Terlihat banyak sekali bekas luka yang ada di tubuhnya. Kemudian Wangso berdiri sambil memperhatikan air kolam itu.
Secara mengejutkan, tiba-tiba Hesu keluar dari dalam air sehingga membuat Wangso sangat terkejut. Hesu yang melihat bekas luka di wajah Wangso hanya tertegun sehingga membuat Wangso marah dan menyuruhnya melupakan semua yang dilihatnya. Saat Wangso pergi, Wangso menjatuhkan jepit rambut yang tidak jadi dihadiahkan kepada ratu. Kemudian Hesu menemukan dan mengambil jepit rambut itu. Sesampainya di rumah, Hesu menanyakan tentang pangeran keempat kepada Cerung. Saat itu, Cerung menceritakan kalau pangeran keempat terkenal menakutkan dan brutal karena ia berhasil keluar hidup-hidup saat dikepung oleh semua serigala di hutan. Tak hanya itu, Cerung juga mengatakan pangeran keempat akan membunuh siapa saja orang yang sudah melihat bekas luka di wajahnya. Akhirnya ritual pengusiran roh jahat pun akan digelar. Semua orang terlihat mempersiapkan acara tersebut. Hesu terlihat memakai pakaiannya dengan dibantu oleh beberapa pelayan, namun bukan untuk menghadiri ritual, ia memakainya untuk bersenang-senang dengan Cerung. Sedangkan Ratu Yu memakai pakaian glamor dengan dibantu oleh para dayang istana dan tak ingin melihat ada orang lain yang berpakaian lebih glamor darinya. Sebelum pertunjukan dimulai, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Wangso dan putra mahkota bertukar posisi tanpa ada yang curiga kepada mereka. Wangso tampil pertama di panggung ritual menggantikan posisi putra mahkota. Tak lama kemudian, karakter-karakter lainnya muncul. Mereka pun bersiap membunuh semua karakter roh jahat itu. Di sisi lain, Hesu dan Cerung terlihat sedang bersenang-senang di luar istana menyaksikan beberapa pertunjukan. Saat ritual itu masih berlangsung, tiba-tiba sekelompok orang menyerang Wangso. Wangso yang sudah mempersiapkan diri akan hal itu tentu saja langsung bertarung dengan mereka dibantu oleh beberapa pangeran lainnya. Raja yang mengira putra mahkota terluka segera menghampirinya. Di saat yang bersamaan, para penjahat kabur setelah gagal membunuh putra mahkota. Ketika Wang Yo dan Wang Wuk mengejar para penjahat, dengan panik, Raja menghampiri putra mahkota dan terlihat terkejut karena ternyata orang yang ada di balik topeng itu adalah Wangso. Alih-alih menanyakan keadaannya, Raja malah bersikap acuh dan menanyakan keberadaan putra mahkota. Ia terlihat lega saat melihat putra mahkota baik-baik saja, dan hal itu membuat Wangso merasa sedih. Melihat sikap ayahnya itu, Wangso cirembai dan pergi untuk menangkap para penjahat. Ia berlari sekuat tenaga mengejar mereka. Saat itu, Hesu yang melihat Wangso berlari mengejarnya dan tanpa disadari dirinya masuk ke dalam hutan. Ketika pangeran keempat sibuk bertarung, Hesu tersesat dan melihat para penjahat itu dibunuh oleh sekelompok orang. Namun, Hesu tidak melihat kalau pemimpin pembunuh itu adalah Pangeran Yo. Hesu yang ketakutan pergi dari tempat itu. Namun sialnya ia malah tertangkap oleh penjahat yang sedang bertarung dengan Wangso. Ketika Wangso malah menyuruh penjahat itu untuk membunuh Hesu, Hesu merasa sangat ketakutan. Lehernya tergores dan ia memohon agar Wangso menyelamatkannya. Akhirnya, saat Hesu berhasil melepaskan diri, Wang Wuk melempar pisaunya sehingga membuat penjahat itu langsung mati di tempat. Wangso yang melihat penjahat itu telah mati terlihat sangat kesal karena kini ia tidak bisa menemukan petunjuk tentang siapa dalang di balik penyerangan putra mahkota. Wangso pun menyalahkan Hesu sambil mengacungkan pedangnya, akan tetapi Wang Wuk memintanya untuk menghentikannya. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisahnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gumawo, bye-bye.